Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah kasus aplikasi dan kasus berlanjut. Saya Hamdi Suhajana dengan MPM 19102 12091 akan menjawab beberapa pertanyaan dari kasus aplikasi. Pertanyaan pertama adalah, asumsikan pendapat Anda mengenai sengketa ini. Diskusikan 5 materi kreatif, solusi yang akan Anda sarankan untuk bagaimana pedagang bisa mengurangi manfaat asuransi kesehatan dan biaya totalnya paket manfaat tanpa membuat karyawan membayar lebih. Yang pertama, buatlah daftar prioritas. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan membuat daftar prioritas. Cara prioritas akan menjadi semacam panduan agar perusahaan tidak mendahulukan membeli hal yang tidak penting. Yang kedua, buatlah rekening khusus. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan membuat rekening khusus. Ketika sudah mencapai jumlah yang cukup, tak ada salahnya memakai sejumlah uang dari rekening khusus tersebut untuk membayar tunjangan yang mendesak. Yang ketiga, pilihlah asuransi kesehatan sesuai dengan kebutuhan asuransi. Kesehatan yang baik ada banyak jenisnya. Sebagai pemilik perusahaan yang cerdas, haruslah bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Tapi bagaimanapun asuransi rawat inap adalah jenis yang wajib perusahaan miliki. Yang keempat, potensi resiko. Setiap perusahaan asuransi selalu memberikan rekomendasi kepada perusahaan terkait resiko yang akan terjadi. Dengan begitu, maka seseorang dapat meminimalisir atau bahkan mencegah potensi terjadinya risiko agar tidak membebankan perusahaan ataupun karyawan dari perusahaan tersebut. Yang kelima, membagi risiko. Kerugian dengan adanya asuransi, maka potensi kerugian dapat dibagi kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayaran premi yang dilakukan perusahaan adalah seimbang dengan risiko yang dialihkan kepada perusahaan asuransi. Pertanyaan kedua adalah, dari sudut pandang rantai grosir, apa sisi negatif pemilik dua golongan pegawai, salah satunya memiliki atasan manfaat asuransi kesehatan? Bagaimana Anda menyarankan kepada mengenai masalah karyawan? Setiap perusahaan pasti memiliki kebutuhan asuransi yang berbeda-beda. Artinya, setiap perusahaan pasti mempunyai kriteria yang berbeda tentang asuransi terbaik untuk para karyawannya. Berikut beberapa hal yang bisa menjadi patokan. Yang pertama, besar skala perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab yang diberikan. Dan yang ketiga, sistem pengganti klaim. Selanjutnya, tingkat kesadaran diri dan buat ruang kerja yang nyaman demi produktivitas karyawan. Perkenalkan, nama saya Bella Fitri, NPM 2030212256. Di sini saya akan membahas pertanyaan tentang nomor 1320. Demikian pula di sudut pandang serikat pekerja, apakah itu kerugian karena harus mewakili dua kelas karyawan? Dan bagaimana saran Anda untuk menangani situasi tersebut? Baiklah, di sini saya akan melakukan pembahasan satu persatu. Dari nomor 1, yaitu menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk yang kedua, mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Oke, nomor 3, meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk nomor 1321, buatlah pertanyaan kebijakan tentang liburan, cuti sakit, dan hari libur untuk Carter Cleaning Center. Pembahasan di sini dari satu persatu. Hal yang bisa dilakukan sebagai pemilik perusahaan terkait dengan libur karyawan adalah dengan cara mengatur secara adil shift kerja karyawan. Contohnya dalam hari kerja aktif selama 6 hari. Seseorang pegawai mendapatkan 3 hari shift pagi dan sisa hari selanjutnya shift sore. Oke, dengan kejelasan jadwal shift seperti ini, mereka mendapatkan waktu untuk beristirahat yang cukup. Untuk yang kedua, memberi jatah libur 1 kali dalam sepekan pada masing-masing karyawan. Untuk yang ketiga, perhatian khusus pada hari libur nasional, terutama untuk pada hari libur keagamaan. Berikan jatah libur yang layak untuk karyawan dapat merayakan momen liburan keagamaan bersama keluarga. Untuk memenuhi slot pekerja, lakukan rolling.
Oke, yang terakhir adalah memenuhi jatah cuti karyawan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan bahwa pegawai instansi negeri maupun swasta diperbolehkan untuk cuti dan total maksimal mengambil hari sebanyak 12 hari, kecuali untuk peristiwa medis luar biasa seperti contoh cuti melahirkan. Maka durasinya tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Disa Ramadhani Putri, NPM 2030212255. Kali ini saya akan membahas jawaban dari pertanyaan 13.22 hingga 13.23. Untuk yang pertanyaan pertama, 13.22, apa yang akan Anda katakan pada Jennifer tentang keuntungan dan kerugiannya ke pusat pembersihan Carter dalam menyediakan karyawannya dengan program kesehatan, rawat inap, dan asuransi jiwa? Pembahasan. Keuntungan asuransi kesehatan bagi perusahaan ialah adanya bantuan finansial saat perusahaan harus menjamin karyawannya yang mengalami kecelakaan di tempat kerja, terutama jika jenis pekerjaan karyawan tersebut berisiko sangat besar. Selain itu, kualitas asuransi kesehatan diberikan perusahaan kini menjadi pertimbangan calon karyawan dalam mencari pekerjaan. Ada beberapa kerugian dari membeli layanan asuransi kesehatan, yaitu yang pertama, biaya preminya bisa cukup besar, terutama jika Anda menanggung banyak orang lain dalam polis, contohnya istri dan anak. Anda jelas tidak bisa hanya membayar premi dasar jika menginginkan perlindungan yang lebih lengkap. Dan yang kedua, tidak semua perusahaan asuransi menyediakan pilihan asuransi kesehatan plus investasi. Dan yang ketiga, beberapa prosedur mungkin tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi, padahal bisa saja prosedur itu Anda butuhkan sehingga asuransi Anda akan sia-sia. Dan untuk pertanyaan yang kedua, 13.23, apakah Anda menyarankan untuk mendirikan beberapa jenis pusat penitipan anak untuk karyawan Carter Cleaning? Mengapa ya atau mengapa tidak? Pembahasan. Ya, saya menyarankan karena perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang menyediakan fasilitas penitipan anak bagi karyawannya akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap bisnis mereka. Dampak positif tersebut meliputi meningkatnya perekrutan, retensi pegawai, dan produktivitas pekerja. Kelompok Bank Dunia mengatakan 11 dari 50 penelitian ekonomi yang dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan secara hukum diwajibkan mendukung atau menyediakan fasilitas penitipan anak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.